Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Nana? Alhamdulillah baik, Mbak Dewi. Semangat pokoknya. Terus Di semangat tengah-tengah ya, jangan sampai iya, kendor. iya, jangan sampai kendor. Semangat harus dicas. Gimana nih Mbak Nana? Apa yang mau kita obrolkan malam ini? Iya nih Mbak Dewi, pengen ngobrol-ngobrol ini masalah, siswa ini Mbak Dewi di sekolah. Ya Allah kadang pengen aduh mumet rasanya itu. Kenapa? Mhm. Kenapa? Mumet ini udah aduh kalau di kartun itu udah kayak aduh gitulah. Itu loh Mbak Dewi Bintang-bintang ya. ya udah bintang-bintang, udah segala macam itu. Itu loh Mbak Dewi, itu apa namanya, siswaku kan di rumah di rumah lagi, di sekolah itu kan baru pulang PKL. Nah, Oh iya iya iya. baru pulang PKL, mereka kan PKL-nya 6 bulan tuh. Nah, jadi kayaknya itu suasana PKL masih terbawa sampai ke sekolah. Jadi mengkondisikannya di dalam kelas untuk belajar itu ampun, kayaknya butuh luar biasa dari segala segi Oh kesabaran dan gitu. segala macamnya. Emang itu seperti apa kondisi siswanya? Seperti apa Mbak Nana? Itu loh Mbak Dewi, jadi siswa itu kan karena dia sudah 6 bulan tuh, udah 6 bulan dia PKL, jadi dia terbawa suasana dunia kerja. Dunia kerja kan, terus 6 bulan dengan suasana dunia kerja yang aslinya mereka sudah merasa tidak sebagai siswa, tapi mereka sudah sebagai semacam kayak pegawai atau pekerja gitu ya. Jadi sudah terbawa dengan Mm-mm. sudah tidak terbiasa dengan harus belajar, harus seperti apa jadi siswa, harus seperti apa jadi seorang murid gitu loh. Jadi kayaknya mereka sekarang semangat belajarnya jauh menurun. Terus selain itu ya banyaklah kayak attitude, terus disuruh bergerak cepat karena kan kalau kelas 12 itu kan dia cuman sebentar Mbak Dewi kalau di sekolah kan. Jadi mereka harus mengejar Mm-mm. mengejar materi itu kan harus butuh usaha dari guru, dari siswanya. Tapi karena mereka Mm-mm. sudah mageran, sudah terbiasa santai di pas PKL, jadi kayaknya semangatnya nggak ada, pusing saya Mbak Dewi. Iya iya iya. Jadi mereka itu jadi dalam kegiatan belajar seperti apa memang di dalam kelas gitu? Itu mereka tuh nggak mau fokus. Jadi kalau disuruh semangat ya Hmm. belajarnya fokus ya ini, mereka tuh susah. Jadi bawaannya pengen main-mainan, terus dari wajahnya itu sudah kayak nggak punya semangat gitu loh Mbak Dewi. Jadi mereka tuh Oh, alah. mageran orangnya. Kayak yang kadang Mm-mm. kayak tuh, "Aduh Bu, banyak betul. Aduh Bu, tugasnya kok Tugas. begini." Mungkin karena kebiasaan pas di PKL kan cuman disuruh apa gitu kan, terus tidak Mm-mm. pikir yang ini. Nah, itu saya tuh pengen mengembalikan mereka itu loh Mbak Dewi, menjadi identitas mereka Mm. sebagai siswa. Oh, jadi Mbak Nana pengennya mereka itu seperti apa gitu? Balik lagi menjadi siswa seutuhnya atau seperti apa Mbak Nana? Iya, jadi pengennya itu mereka itu kembali ke posisi mereka sebagai identitas seorang siswa. Jadi jangan mereka bawa-bawa Mm. lagi identitas mereka yang PKL 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau mereka sudah menyadari kalau mereka itu seorang siswa kan pasti memiliki semangat belajar tuh. Nah, saya tuh pengen sekali mereka seperti Oh. itu. Kalau mereka sudah menyadari kalau saya siswa kan berarti harus belajar, belajar, dan belajar gitu. Nah, itu pengen Jadi mengembalikan balik itu. lagi seperti dulu kali ya. Iya. Paling seperti awal mereka sebelum. Jadi Mbak Nana pengennya anak-anak itu kembali seperti mereka sebelum PKL gitu ya. Iya, Malah harusnya lebih baik mungkin ya Bu Nana ya. betul. Iya, karena kayaknya Jadi kira-kira kan heeh, kasusnya mereka ini gimana sudah Mbak Nana? terlanjur iya, mereka ini sudah terlanjur nyaman dengan status PKL-nya itu. Jadi, aduh saya pengen mengembalikan mereka seperti semula Mbak Dewi, pengen mereka punya Jadi semangat. belum move on ya mereka. Iya, belum kuat. Dan itu kayaknya sangat-sangat butuh proses dan kesabaran Mbak Dewi, luar biasa.
Bener. Mhm. Nah, kira-kira kan ini sudah sering terjadi ya mungkin di sekolahnya Mbak Nana setelah pulang dari PKL anak-anaknya tuh seperti itu gitu. Jadi semangat belajarnya kurang ya Mbak Nana. Kira-kira apa yang menurut Mbak Nana cocok gitu ya untuk mengembalikan identitas mereka? Menurut Mbak Nana apa ya? Iya, memang ini sebenarnya sudah, suatu bisa dikatakan sudah semacam kayak tradisi gitu ya, setiap pulang dari PKL pasti begitu, setiap pulang dari PKL pasti begitu. Nah memang, eee, kayaknya sih mereka itu harus selalu diingatkan kalau mereka itu adalah sekarang statusnya kembali siswa gitu. Walaupun sebelumnya pas PKL tetap siswa sih, cuman mungkin cara kerja atau pola mereka kan agak berbeda kalau pas PKL. Kayaknya mereka itu harus selalu diingatkan, harus selalu ditegur, harus selalu dikasih pemahaman. Nah, kalau, kalian sudah kembali di sini berarti statusnya sudah siswa. Jadi, proses yang harus kalian lakukan setiap hari itu ya kembali ke proses, status siswa yang memang belajar, terus untuk masa depannya gitu. Jadi kayaknya saya itu harus mengingatkan terus sama mereka dan kayaknya harus bekerja sama nih sama wali kelas, sama guru-guru yang lain. Jadi biar mereka itu kembali ke identitas sebagai siswa. Itu sih, Walaupun sebetulnya bener. sudah Mbak Dewi, sudah diingatkan, tapi kadang mereka balik lagi gitu loh, melupakan Mhm, mhm. lagi. Jadi gagal move on ya gitu ya Mbak. Nah, kira-kira eee, kelakuan anak-anak seperti ini nih biasanya itu berapa lama Mbak Nana sampai mereka itu benar-benar kembali kepada identitas mereka gitu? Biasanya terjadinya berapa lama? Kalau biasanya itu cukup lama sih Mbak Dewi, karena kita mengembalikan identitas itu bahkan bisa sampai 3 bulanan, 2 bulanan gitu loh Mbak Dewi. Sedangkan Masya Allah. mereka itu kan kita harus mengejar karena mereka sebentar lagi ujian kompetensi keahlian, ujian Mmm, akhir semester, ujian sekolah. semester ya? Karena mereka kan waktunya itu kan, sudah terpotong dengan PKL tuh. Jadi harus istilahnya tuh Mhm. kejar tayang belajarnya. Mhm. Jadi Bukan kayaknya butuh sinetron aja ya Mbak Nana yang kejar tayang? Oh, iya, jadi lama juga ya Mbak Nana, 3 bulan baru mereka bisa kembali kepada identitasnya, Masya iya. Allah, luar biasa ya Mbak Nana. Jadi kira-kira nih, rencana Mbak Nana ke depannya supaya jangan sampai anak-anak ini 3 bulan lah, itu kira-kira apa Mbak Nana? Iya, Yang saya itu menurut Mbak sudah Nana gitu? saya tuh sudah sebenarnya udah mikir Mbak Dewi, kayaknya mereka itu kan memang kita sering, bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru-guru yang lain untuk selalu Hmm. mengingatkan masuk gitu ya. Kalau kita sudah mengingatkan, mereka itu so ya kayaknya langsung sadar kalau mereka memang sudah siswa. Mhm. Tapi Mhm. begitu kita tidak ingatkan lagi, kembali lagi gitu. Jadi Oh kayaknya gitu. memang harus selalu diingatkan Mbak Dewi, Oh, harus jadi selalu tipikal diingat siswanya gitu ya. Jadi harus iya, diingatkan terus ya Mbak Nana. Nah, kayaknya kira-kira butuh mhm. kira-kira mereka ini kalau diingatkan terus, menurut Mbak Nana akan cepat nggak nanti, kembali kepada identitasnya menurut Mbak Nana nih? Saya sih, berpikiran insya Allah itu bisa cepat. Kalau saya gitu ya, kalau, wali kelas dan guru-guru yang lain itu selalu mengingatkan bergantian. Mungkin nanti kayaknya enak, dibuat kayak jadwal yang rutin. Jadi nanti dibuat jadwal rutin Mmm. untuk, masuk ke kelas-kelas itu ada jadwalnya ketua jurusan masuk untuk mengingatkan, jadwalnya wali kelas untuk mengingatkan, terus setiap guru itu mengingatkan kembali gitu. Jadi kayaknya harus Mmm, seperti itu. mhm. Jadi kayaknya harus saya buat jadwal rutin ini, biar mereka Oke, selalu oke. dalam kondisi yang Kembali seperti asal gitu ya? iya,
Udah Selalu itu dalam berarti kondisi sadar bahwa mereka itu adalah seorang siswa. siswa, benar sekali. Jadi oh gitu. Jadi menurut Mbak Nana akan dibuat jadwal ya. Mungkin Iya, selain itu apa Mbak Nana? Kira-kira menurut Mbak Nana yang supaya lebih cepat gitu anak-anak ini move on-nya dari menjadi apa karyawan yang mereka kan kalau prakerin di SMK tuh kerja di dunia nyata kan ya. Nah, iya. kira-kira selain membuat jadwal apalagi Mbak Nana? Kira-kira yang mau Mbak Nana lakukan? Yang pasti kayaknya jadwal itu yang harus langsung saya buat karena kayaknya memang saya perhatikan kalau kita sudah mengingatkan masuk ke kelas mengingatkan mereka itu tersadar. Tapi kalau kita tidak lupa gitu ya, seminggu atau 3 hari kita tidak ingatkan kembali lagi. Kayaknya memang itu, terus selain itu memang harus eee, kasih pemahaman kalau mereka memang butuh keseriusan di akhir kelas 12 ini untuk agar target mereka saat ujian itu bisa tercapai gitu loh. Jadi Oh iya benar sekali ya. Jadi memang harus ada jadwal terus secepat mungkin mungkin ya Mbak Nana. Kira-kira kapan nih Mbak Nana mau aksi nyatanya langsung? Kira-kira kan dalam waktu dekat ini kapan? Mau buat jadwal, kemudian mau memberi pemahaman kepada anak-anak yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Nana itu kapan? kalau saya sih kayaknya harus saya buat secepatnya Mbak Dewi. Kalau rencananya kayaknya hari Senin besok pun saya harus langsung buat jadwalnya, langsung informasikan Hmm. kepada wali kelas dan guru-gurunya untuk selalu mengingatkan itu, Mbak Dewi. Benar, benar, benar. Selanjutnya nanti kira-kira Mbak Nana setelah membuat jadwal, kemudian secepatnya akan membagi jadwal pada masing-masing guru ya untuk masuk ke kelas yang sudah Mbak Nana sampaikan tadi. Kira-kira nih kira-kira setelah itu berapa lama nih anak-anak kalau sudah dibuat jadwal memahami berapa lama nih anak-anak akan kembali kepada identitasnya nih menurut Mbak Nana? Insya Kalau tadi Allah, kan 2 bulan ya, kalau kemarin-kemarin lama sekali. insya Allah kalau selalu diingatkan kurang dari sebulan mereka sudah insya Allah sudah balik ke Udah identitas balik mereka sebagai lagi. siswa. Oke, oke, Insya Allah. alhamdulillah. Gimana nih Mbak Nana? Sudah tercerahkan belum nih solusinya yang untuk penanganan siswa yang belum gagal move on ya istilahnya yang kata Mbak Nana tadi setelah prakerin atau praktek lapangan gitu. Gimana nih Mbak Nana? Alhamdulillah Mbak Dewi, setelah kita ngobrol ini, saya jadi, oh iya tersadarkan, oh iya berarti memang saya harus buat jadwal rutin ini, untuk selalu mengingatkan, memberi pemahaman lagi ke siswa kalau mereka itu sudah kembali ke sekolah, jadi identitasnya memang sudah sebagai siswa. Oke, jadi langkah yang akan Mbak Nana ambil tadi segera membuat jadwal, kemudian mereka terus dinasehati, mungkin setiap guru masuk, kemudian memberi nasihat ya, seperti itu ya Mbak Nana. Iya, Jadi anak-anak itu cepat tersadarkan begitu kali ya Mbak Nana, iya, tidak harus menunggu 3 bulan yang begitu lama yang kata Mbak Nana tadi berarti ya. iya iya Nah, iya. mudah-mudahan apa yang Mbak Nana sampaikan segera diaksi nyatakan dan bisa membuat anak-anak yang tadi kata Mbak Nana gagal move on segera move on menjadi kembali menjadi identitas yang baru. No, no, bukan baru, yang lama ya Mbak Nana. Iya, Yang identitas lama, bener aslinya. nggak? Identitas aslinya sebagai Iya, siswa, bukan lagi sebagai karyawan. Oke, Mbak iya. Nana, bagaimana obrolan kita untuk malam ini sudah cukup membantu Mbak Nana atau masih pusing-pusing sedikit? Alhamdulillah Mbak Dewi jadi tercerahkan, benar. Kayaknya memang harus saya langsung ambil, keputusan, saya Tindakan ya. langsung ambil aksi nyatanya, iya. Oke, Mbak Nana. Terima kasih Mbak Nana atas bincang-bincang kita kali ini. Saya cuma memberikan apa ya namanya runtutan supaya Mbak Nana sebenarnya bisa menyelesaikan sendiri masalah yang Mbak Nana hadapi. Karena kan memang Mbak Nana yang lebih paham bagaimana kondisi siswa Mbak Nana seperti itu. Terima kasih. Iya Kita iya akhiri bincang-bincang kita pada malam ini dengan
Alhamdulillah alamin dan Alhamdulillah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Mbak Nana. Oh, Mbak Dewi lagi dalam kondisi yang seperti apa? Kayaknya cerah banget. Sebenarnya cerah merona karena efek lampu Mbak Nana. Oh, efek lampu ya. Sebenarnya ada beban pikiran sedikit yang harus disampaikan ini sepertinya supaya tidak menjadi disimpan-simpan di dalam hati nanti malah tambah mumet ya Mbak Nana. Oh gitu. Oh iya, gimana ini Mbak Dewi? Apa nih yang harus kita obrolin biar nggak mumet ini Mbak Dewi? Obrolan malam ini aku tuh gini Mbak Nana sebenarnya Heeh, udah lama sih ya ini mhm, kejadiannya. eh, jadi ada anak di salah satu kelas yang aku ajar itu 3 orang itu mhm, biasanya setiap pelajaran aku tuh baru 5 menit udah izin ke kamar mandi. Nih oke. anak 3 orang ini selalu begitu. Tapi kan kita juga nggak boleh kan, maksudnya udah jangan gitu. Tapi nanti anak pipis di dalam kelas lagi. Jadi saya izinkan lah anak ini. Tapi Mbak Nana yang buat agak ngeganjel di hati. Jadi anak 3 ini kalau izin pipis tuh ke kamar mandi itu Heeh, pasti agak lama. Dan heeh. ternyata usut punya usut, saya pernah lihat karena kan posisi kamar mandi dengan kelas mereka itu tidak terlalu jauh dan posisi kantinnya juga tidak terlalu jauh, Mbak Nana. Saya Oke. lihat, saya perhatikan dia itu setelah ke kamar mandi itu mampir ke kantin. Oh gitu. 3 anak ini, ya Jadi jadi awal-awal sih saya begitu pertama nggak heeh, apa-apa gitu. jadi begitu kita Awal-awal mulai gitu. materi, mulai ini mereka permisi. Permisi Nah, ke kamar betul. mandi. Ternyata mereka mampir ke kantin gitu ya, Mbak Dewi ya, begitu? Iya, jadi pernah saya Heeh, lihat benar Mbak Nana. Jadi pernah saya kan pintu kelas mereka itu tidak bisa melihat dari seberang kantin. Jadi saya lihat heeh. mereka itu ke kantin. Jadi kalau suasana hati saya ini lagi baik-baik aja, ya udah nggak masalah gitu. Mereka masuk lagi, Mhm. ya udah masuk gitu ya. Kayak bodo amat lah ya. Oh, Tapi sudah oke. itu satu kali kejadiannya Mbak Nana. Terus yang Oh kedua gitu. lagi begitu. Heeh, Tapi suasana hati masih baik-baik aja. Nah, yang ketiga, mungkin suasana hati kurang baik nih ya. Ini anak tiba-tiba izin, ya udah Bu izin, oke silakan. Terus tiba-tiba saya lihat dia di kantin. Langsung saya infokan ke temennya, tolong heeh. sampaikan ke si A, si B, si C, tidak usah masuk lagi pelajaran saya gitu. Tidak usah Oh, masuk pelajaran saya, pokoknya oke. cari aja guru ekonomi lainnya. Karena sudah 3 kali saya lihat dia berada di kantin setelah izinnya buang air kecil kayak seperti itu. Nah, Oke. jadi gimana nih Mbak Nana? Aku Berarti pusing nih sama anak-anak ini. pusing ya, Katanya tidak mumet ya jujur gitu. menghadapi itu ya. Mhm, berarti itu terjadi berarti kejadian itu sudah berulang kali berarti ya, Mbak Dewi Sudah ya? berulang kali Mbak Dengan Nana, terus usut siswa punya yang usut sama? di pelajaran lain juga. Oke, Ternyata di wali kelasnya, di mhm, guru lain saya tanya usut punya usut, mereka seperti itu. Oh, berarti anak ini memang sudah kebiasaannya gitu. Jadi saya ini oke, pernah juga memperhatikan dia waktu itu saya lagi di depan koperasi, bukan mhm, pelajaran saya, tiba-tiba anak ini nongkrong di bawah pohon di depan koperasi. Ah, ini pasti masih jam pelajaran. Nah, pasti ini anak bertiga ini izin pipis nih pasti sama guru yang lagi ada jam gitu Mbak Nana. Jadi saya pinginnya ini anak kok susah banget nggak jujur gitu kan. Kalau ini memang ya, dia pengen pipis ya ngomong pipis gitu ya Mbak Nana. Atau pengen ke kantin oke. silakan gitu. Itu Kayaknya, Mbak Nana. Makanya eee pusing. oke, kayaknya dari cerita Mbak Dewi itu kayaknya sudah memuncak gitu ya. Nah, Iya bener. dari keadaan heeh, dari keadaan itu nih Mbak Dewi nih,
udah terulang berapa kali Mhm. dan ternyata, di setiap mapel juga seperti itu gitu ya, di mapel Mbak Dewi sudah berapa kali terjadi hal itu. Nah, Mbak Dewi pengennya mereka itu seperti apa sih sebetulnya? Apa gimana Sebenarnya Mbak Dewi kalau aku sih pengennya? Mbak Nana orangnya tuh simpel-simpel aja sih, maksudnya gini, kalau Mhm memang aku memang di, kontrak belajar sering mereka kalau pengen makan silakan gitu ya, mau mhm makan yang penting izin gitu ya, maksud aku, mhm. apa yang mau dilakukan yang penting izin dan jujur gitu. Aku tuh pengen anak 3 ini nih jujur aja loh kalau pengen dia lapar, namanya anak-anak kan mungkin pagi belum sempat sarapan, lapar ya izin aja, "Bu, saya izin ke kantin," tapi maksudnya jangan nongkrong di kantin, aku takutnya nanti kan pas kepala sekolah keliling, nah pelajaran siapa? Oke. Pelajaran Bu Dewi, itu kan aku juga yang kena kan, maksud aku seperti itu. Jadi anak-anak itu aku pengennya Mbak Nana, mereka ini maunya jujur aja loh, padahal aku kan orangnya easy going aja sih menurut aku, kalau mau pipis, pipis, mau makan, makan gitu loh. Oke, jadi pengennya Mbak Dewi itu mereka jujur, kalau pas pengen makan, Mhm. jujur gitu ya ke Mbak Dewi atau sebagai Jujur, gurunya, bener, izin makan gitu ya. Jadi bener kita Mbak juga Nana, tidak was-was gitu ya, jangan betul betul aku nggak ngomongnya was-was. gitu ya. Jadi jangan ngomongnya mau ke kamar mandi, taunya ke kantin. Ke Nah, kantin, tapi kalau pas itu. oke. Nah, kalau menurut Mbak Dewi nih, eee, selain berarti Mbak Dewi bisa dikatakan membutuhkan kejujuran dari siswa itu ya? Bener, Bener ya. bener Mbak Nana. Jadi gimana nih kira-kira nih kalau dari seperti itu? Menurut Mbak Dewi biar mereka bisa tumbuh kejujurannya atau bisa jujur mengatakan yang sebenarnya yang akan mereka lakukan. Kira-kira nih kalau dari pengamatan Mbak Dewi itu, harus seperti apa kira-kira menghadapi 3 siswa ini? Mungkin kalau aku sih sebenarnya kalau udah dari awal masuk itu kayak gini, mungkin gini ya Mbak Nana, masuk buat kontrak belajar, boleh makan di kelas kalau lapar, tapi dengan kata izin. Apa aku harus ini ya Mbak Nana, apa namanya, mengingatkan kembali kali ya kontrak belajar itu. Jadi setiap Nah, iya. masuk, Mhm. mengingatkan kembali seperti kita belajar ini ada kontrak belajar, ada kesepakatan belajar, gitu kali seperti itu ya Mbak Nana. Jadi anak ini paham gitu. Jadi kalau memang boleh makan di kelas, jadi dia izin kalau mau beli makanan boleh ke kantin langsung masuk lagi ke kelas kalau memang benar-benar lapar. Mungkin seperti itu ya Mbak Nana. Jadi nanti Iya. aku pengennya kontrak belajar tuh diingatkan setiap kali pembelajaran dimulai. Mungkin seperti itu ya Mbak Nana. Oke, berarti, Mbak Dewi pengennya itu karena mengharapkan kejujuran dari siswa itu, jadi Mbak Dewi pengennya selalu mengingatkan kontrak belajar itu. Mhm, Nah, mhm, mhm. yang menurut Mbak Dewi dengan selalu mengingatkan di awal pembelajaran kontrak belajar itu, kira-kira bisa menumbuhkan kejujuran siswa nggak Mbak Dewi, menurut Mbak Dewi? Kayaknya tuh bakalan tumbuh karena kan di kontrak belajar itu tuh kan tidak ada hukuman gitu kan. Maksudnya di kesepakatan keyakinan belajar itu kan tidak ada hukuman. Jadi kayaknya anak-anak bakalan jujur deh. Tapi memang mungkin kemarin anak-anak itu lupa dengan kontrak belajar yang kami sepakati dari awal. Memang waktu itu aku agak nyeleneh dikit sih Mbak Nana. Jadi siapapun yang mau makan di kelas boleh asal izin, tapi ibu dibagi gitu. Mungkin anak-anak ngerasa, aduh harus bagi dua nih sama Bu Dewi. Mungkin seperti itu ya. Mungkin nanti aku akan ubah sesuai dengan kondisi yang ada aja gitu kali ya Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Oke, kita lanjut Oke. ya Mbak Dewi. Nah, Iya kita Mbak. lanjut tadi karena ada sesuatu trouble ya, Iklan. 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 Kembali Iklan ke pesayuran. permasalahan. Oke, jadi kalau menurut Mbak Dewi tadi untuk wujud kejujuran siswa, kejujuran siswanya tadi ya Mbak Dewi ya, dengan Iya. kembali setiap awal pembelajaran itu kontrak belajarnya atau kesepakatan kelasnya menurut Mbak Dewi itu adalah bisa membuat siswa itu jujur. Bukan begitu ya Mbak Dewi ya? Bener Mbak, bener. Aku kayaknya maunya ngelakuin itu mungkin mengingatkan mereka lagi bahwa kontrak belajar yang harus disepakati itu tidak ada yang memberikan hukuman bahwa anak yang mau pergi makan gitu kan. Cuma kan mereka akhirnya
melakukan kebohongan, pura-pura pipis taunya makan, gitu Mbak Nana. Nah, kira-kira nih Mbak Dewi, kejujuran yang Mbak Dewi harapkan itu dengan melakukan penguatan di awal pembelajaran, mengingatkan kembali kontrak belajarnya. Kira-kira menurut Mbak Dewi kapan itu bisa dilakukan Mbak Dewi? Kayaknya harus secepatnya sih, tapi kan ini berhubung sudah semesteran ya Mbak Nana, mungkin ya Mhm, berarti awal masuk nanti gitu ya. awal masuk ya? Karena kan kita udah oh, ini sebenarnya pengen greget nih, pengen masuk kelas itu, langsung Heeh, pengen ngajar lagi, tapi kan udah habis nih materi, maksudnya iya. udah selesai, udah ujian semester nih. Jadi mungkin nanti awal masuk, jadwal sudah terbentuk, aku kayaknya pengen langsung seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu tidak ada lagi yang berbohong mau ke kamar mandi, taunya ke kantin, ngelipir gitu. Oke, berarti, Mbak Dewi ingin melakukan itu mungkin karena sekarang sudah proses ujian akhir ya? Ujian Jadi akhir itu semester. akan dilakukan nanti saat, semester depan ya, begitu ya Mbak Dewi Iya ya? benar, benar Mbak Oke. Nana. Nah, dari obrolan kita nih Mbak Dewi nih, Ya, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa Mbak Dewi ambil nih dari obrolan kita malam ini nih? jadi alhamdulillah nih Mbak Nana. Jadi karena Mhm. kita memang benar kata orang kalau pikiran dipendam sendiri itu jadi nggak tahu kemana-mana. Jadi kalau memang sudah dikeluarkan ternyata Oke, adalah ya maksudnya ide-ide muncul sendiri gitu ternyata. Jadi alhamdulillah mungkin saya dengan adanya masalah 3 anak yang selalu izin ke kamar mandi tetapi melipir ke kantin, dengan ada obrolan kita malam ini saya ketemu gitu, menemukan jalannya. Oh iya, ternyata harus seperti ini. Nanti anak ini akan saya buat kontrak belajar tiap masuk. Jadi memang harus seperti itu karena tahu sendiri anak-anak kan banyak mapel. Jadi mungkin kontrak kesepakatan guru kan beda-beda. Mungkin jadi banyak hal yang harus mereka pikirkan juga. Jadi benar sekali tadi yang udah kita obrolkan mau buat kontrak belajar tiap kali mau proses pembelajaran, Mbak Nana. oke, membuat kontrak belajar setiap awal pembelajaran biar siswanya jujur ya. Iya, Kalau mau ke ada salah kantin, satunya ngomonglah ke dimasukkan kantin itu. gitu ya. Benar, benar Mbak Nana. Kalau mau ke kamar mandi, ngomonglah ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi. Oke, Mbak Dewi. Nanti, saya tunggu nih Mbak Dewi cerita selanjutnya setelah itu dilakukan sama Mbak Dewi di semester depan. Siap Mbak Nana. Nanti kita akan ada obrolan selanjutnya ya. Iya, Bersambung episode kita selanjutnya. bersambung seperti Mudah-mudahan apa berhasil gitu. nih. Iya, amin. Jadi gimana Mbak Hmm. Dewi, obrolan kita malam ini sudah, cukupkah atau seperti apa? Alhamdulillah Mbak Nana, pokoknya malam ini sudah tercerahkan. Jadi Tercerahkan? unek-unek yang ada di pikiran selama ini sudah plong rasanya. Jadi Oh, sudah udah lega. Jadi udah bisa narik nafas. Oh oke. iya ya besok kalau anak ini daripada karena kan tahu sendiri kita semenjak jadi ikut CGP ini kita kan harus benar-benar pembelajaran berpihak pada murid. Oke. Bener nggak Mbak Oke, Nana? Mbak Jadi Dewi. seperti itu. Oke, semoga apa yang sudah, kita rencanakan untuk kebaikan siswa itu bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan Hmm. sesuai dengan harapan kita semua. Oke Mbak Oke. Nana, terima kasih Mbak Nana atas Sama-sama. waktunya. Kita akhiri dulu obrolan kita ya, Mbak Dewi ya. Iya Mbak Nana. Oke, assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Sampai jumpa kembali.